Ana dewa ngambang jagat nyangking bokor kencangan Ini adalah cerita ke-242 di Lapak Horor, di mana di cerita ke-242 ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Kali ini datang dari Pak Mursi di salah satu kota di Jawa Tengah yang kotanya atau tempatnya itu nggak mau disebutin ya. Nah, ada kejadian yang pernah dialami Pak Mursi itu sewaktu masih kecil. Usia sekitar 5 atau 6 tahun, di mana waktu itu Pak Mursi itu tinggal di sebuah desa yang masih tergolong ya desok banget gitu ya, atau tempat yang lumayan cukup jauh dari kota. Dan waktu itu Pak Mursi itu tinggal bareng sama kakek neneknya, sama orang tuanya juga tinggal di sana. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Nah, ceritanya tuh waktu itu, Pak Mursi masih kecil, usia sekitar 5 tahun, tinggal di sebuah desa bareng kakek sama neneknya. Waktu itu Pak Mursi, atau dalam cerita ini karena masih waktu itu menceritakan Pak Mursi masih kecil ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin akan cuman pakai kata Mursi gitu aja. Nah, Mursi waktu itu tinggal bareng kakeknya dan biasa manggil kakek sama neneknya itu adalah yang kakeknya itu dipanggilnya Bapak Tua, atau panggilan pendeknya itu Wak gitu. Sama untuk yang perempuannya itu manggilnya si Ede gitu, atau Dek biasanya kayak gitu. Nah, suatu hari seperti anak-anak pada umumnya, Mursi pun mereka punya komunitas ya, komunitas dengan teman-teman sebayanya di kampung itu, di desa itu. Mereka tuh biasa kalau sore tuh main sepak bola atau main apa, seperti kayaknya anak-anak pada umumnya ya. Kadang beda waktu, beda permainan gitu, itu jadi kayak semacam musiman gitu doang. Nah, waktu itu lagi musim kemarau, dan waktu itu lagi kayak apa ya, kayak musim orang tuh main layang-layang, main layangan ya. Mursi dan kawan-kawan pun itu tadi main layang-layang. Sementara ada satu komunitas kecil itu yang mainnya tuh bukan layang-layang, tapi ada yang bikin kayak pak-pak door gitu ya. Kalau di daerah gue nyebutnya itu pak-pak door. Di daerah Pak Mursi juga, jadi yang kayak bambu, mungkin panjangnya kurang lebih 20-30 cm. Terus diisi kertas gitu ya, di dua sisinya, ujung sama ininya dipukul terus di door gitu. Kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sore itu Mursi habis main layang-layang, bawa pak-pak door juga gitu waktu itu, pulang ke rumah, nyari kakeknya. Wak. Nah, tumben banget Mursi pulang itu nyari kakeknya. Sebenarnya ada tujuan. Jadi waktu itu musim layang-layang itu kan biasanya dibuka dengan layangan aduan ya. Selama beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, itu banyakan mainnya layangan aduan yang pakai gelasan, layangannya kecil-kecil kayak gitu. Nah, di penghujung itu biasanya ditutup sama ini ya, kayak layangan hias kayak gitu. Dan waktu itu lagi musim-musimnya layangan hias. Mursi sore itu ceritanya pengen punya juga layangan hias. Dia pulang bilang nyariin bapak tuanya itu atau waknya itu, Wak,
Dengan tujuan itu tadi, mau minta dibikinin layang-layang gede katanya. Tapi waktu itu waknya itu nggak ada. Mursi langsung masuk kamar kan, wak gitu. Wah, kondisinya waktu itu haus dan di sana ada cangkir beserta tatakannya, cangkir lama ya, nggak dijelasin detailnya bentuknya seperti apa. Cuma disebutin cangkir gitu, lengkap dengan tatakannya. Melihat di situ ada isinya, ada tehnya, langsung diambil Mursi, diminum. Mursi tahu itu punya bapak tuanya, punya mbahnya ya, punya waknya. Dan Mursi ya positive thinking, udahlah kalau diminum namanya cucu nggak bakalan dimarahin, pastinya kayak gitu. Diminum sama Mursi, tapi minumnya cuma sedikit gitu, katanya itu manis banget gitu. Wah, gitu sempet digituin kan. Waduh, manis banget. Udah dia keluar lagi kan ke belakang nyari wak gitu. Ketemu kakeknya ternyata di belakang. Wak lagi, maksudnya di belakang itu di kebun ya. Lagi biasalah orang tua kayak bersih-bersih apa gitu. Wak, aku minta ini dong, gawekno layangan petek katanya kayak gitu. Gawekno layangan gede nih. Minta tolong dibikinin layangan besar dong. Oh gitu ya udah nanti Wak nyari ini dulu ya, nyari bambunya dulu katanya seperti itu. Singkat cerita, dibikinilah layangan itu dan Mursi pun seneng ya. Tapi karena hari itu kan udah sore, jadi itu layangan buat besok paginya. Keesokan harinya, bukan keesokan harinya, malam harinya selepas maghrib, tiba-tiba Mursi itu ngerasa lemes, bilang ke ibunya, ke emaknya waktu itu, "Mak, aku kata awek arep meriang. Aku kayaknya bakalan meriang, Mak," katanya. Wah, sok tahu kata emaknya gitu kan. Kenapa emang? Awakku loro kabeh katanya. Badanku tuh sakit semua, Mak. Oh, coba sini. Dipegang sama ibunya. Ya Allah sih, badan kamu panas. Ya udah, sekarang gini, istirahat aja, disuruh tiduran di ruang tengah di situ ya. Dan bener aja, mungkin kurang lebih sekitar sejam kemudian, Mursi itu demam, dia menggigil dan udah mulai ada sesuatu yang aneh di sana. Mursi itu tiba-tiba bilang, "Ma, aku wedi, ma, aku takut," katanya seperti itu. Si adeknya atau eyang putrinya itu datang ke situ. Mursi, kowe kini ngopo? Mbah, aku wedi, Mbah," katanya. "Enggak tahu, Mbah. Aku tuh takut, Mbah," katanya seperti itu. Ditanya cuman bilang takut gitu doang. Kebetulan selepas maghrib si waknya itu kan sholatnya di musola ya di situ. Belum pulang waktu itu. Nah, setelah pulang langsung laporan ke waknya. "Pak, iki loh Pak, putu lanangmu ki meriang Pak," katanya. "Ini loh Pak, cucu laki-laki kamu itu sakit." "Oh, mosok?" katanya. "Masa?" "Iya Pak." Kakeknya pun ngedatengin ke situ. Dipegang, "Wah, kowe iki bareng ngopo toh, Lek?" katanya. "Kamu itu habis ngapain sih, Lek?" "Ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, Wak," katanya. "Aku dari tadi cuman main aja, ya udah, terus mungkin kecapean ya, Wak ya, kayak gitu. Soalnya sebelumnya juga pernah kayak gitu ya, kecapean, Mursi pun sakit. Nah, ini pun ya boleh dibilang kayak terulang seperti itu. Habis main-main lama, tiba-tiba sakit. Udah kayak cuman dikompres doang ya, karena zaman dulu tuh belum ada. Apalagi di kampung ya, mungkin kalau di kota-kota kayak gitu udah banyak, tapi karena di kampung mungkin masih jarang yang namanya obat atau apalah kayak gitu. Pakainya cuman kayak dikompres doang, udah diadem-ademin gitu. Udah kamu istirahat. Udah kakeknya, si edeknya sama ibunya sama bapaknya Mursi itu ngumpul di situ semua ya, nungguin lah mereka tuh ngobrol. Mursi itu udah mulai merem kayak gitu ya. Tiba-tiba pas lagi merem, sekitar setengah jam kemudian, Mursi itu teriak-teriak, lungo, aku wedi," katanya kayak gitu. Pergi sana gitu. "Aku takut." Sambil Mursi itu bangun dan dia tuh kayak mundur gitu, mundur ke arah pojok ya, mepet ke tembok gitu. Dia kayak ketakutan. Wah, si adeknya panik, maknya panik, bapaknya cuma ngeliatin si kakeknya ya. "Pak, iki bocah neng opo iki Pak?" Gitu. "Pak, ini anak kenapa nih Pak?" "Nggak popo," kata
bapak tuanya, kata uaknya itu, udah nggak apa-apa, tenang aja gitu. Ada sesuatu yang terjadi sama Mursi, tapi kita tenang aja, kita lihat aja, kita pantau dulu kayak gitu. Akhirnya uaknya bangun, kayak ditenangin gitu, kayak dielus mukanya kayak gitu. Entah, katanya sih uaknya tuh kayak sambil baca-baca doa seperti itu, dielus kayak gitu pelan-pelan. Mursi tuh agak tenang, terus dia mau balik lagi buat tidur. Nah setelah itu Mursi tuh benar-benar tidur pules sampai pagi. Setelah sekitar jam 2, bapaknya sama ibunya Mursi, maknya Mursi tuh megang ini ya, kening sama badannya gitu dipegang. Oh alhamdulillah pak, badan Mursi udah adem katanya. Oh ya syukur alhamdulillah wis kayak gitu. Nah bilang ke uaknya, pak, alhamdulillah Mursi udah ademan. Waktu itu bapak tuanya, uaknya itu masih di teras ya, masih duduk di situ. Ada beberapa temannya di situ, sama lah, sama seusia, semuanya tuh kakek-kakek kayak gitu, tuh ngumpul di situ. Udah sampai pagi, alhamdulillah Mursi baik-baik aja. Pagi harinya seperti biasa. Waktu itu Mursi belum sekolah ya. Jadi zaman dulu sekolah kan usianya biasanya agak tua ya. Kalaupun harus kelas 1 SD, masuk SD, itu biasanya antara 6 sampai 7 tahun. Itu biasanya baru masuk. Karena di kampung dan di sana mungkin juga belum ada yang namanya TK waktu itu. Udah Mursi masih main-main. Pagi itu langsung keluar biasa. Selesai sarapan, keluar. Nah, Mursi saat keluar rumah, jadi itu rumahnya orang tua, rumah lama, kanan kirinya masih kebun, belakang kebun, depan pun kebun. Setelah itu baru ada rumah lagi kayak gitu. Mursi keluar rumah, lewat kebun, di depan rumahnya. Waktu lewat sana, di sana tiba-tiba dia tuh bertemu dengan seorang anak juga yang masih seumuran. Mursi gitu. Mursi dipanggil kan. Loh, kok kenal gitu. Mursi bingung kan, ini anaknya siapa, anak mana. Dia sempat mikir, siapa ya gitu. Akhirnya nanya kan, siapa ya, kok iki sopo. Aku Ayu katanya, namanya. Ini udah disamarin semua nama nih, namaku Ayu katanya. Oh gitu, ya udah, kamu anak mana Yu? Itu aku rumahnya di belakang situ. Dia cuma nunjuk ke arah kebun di belakang. Itu rumahku di sana katanya. Lah kok harap nendi katanya, kamu mau kemana? Ya aku mau main ke sana kata. Ya udah bareng kata Mursi. Ayo main yuk ke sana yuk. Lihat layang-layang sama bikin pak-pakdor katanya, kata Mursi waktu itu. Udah mereka berdua pun jalan. Mursi di depan, Ayu di belakang. Ayu itu sosok anak kecil. Bajunya itu apa ya? Ya bajunya anak, mohon maaf ya. Maksudnya bajunya anak kampung. Anak kampung lama. Itu kejadiannya udah lama. Pak Mursi sendiri sekarang udah lumayan sepuh. Usianya udah di atas 50 dan itu cerita di waktu ya Pak Mursi masih kecil. Bajunya Ayu itu masih apa ya? Masih pakai kayak kemben lah, anggap aja kayak gitu. Masih baju lama, bajunya orang kampung, baju tradisional Jawa waktu itu. Mereka main ke sana. Udah di sana, saat ketemu anak-anak yang lain, biasalah, Mursi namanya anak kecil ya, dia nggak ada formalitas, ini kenalin dong teman aku, kayak gitu tuh nggak ada. Mursi udah main-main aja gitu, dianggapnya yang lain juga tahu lah semuanya temen semua gitu. Udah akhirnya waktu itu bikin pak-pakdor dulu nih. Sementara ada beberapa orang dewasa itu di depan sana tuh lagi kayak main layang-layang. Kebetulan pagi itu tuh anginnya lumayan kenceng, jadi layang-layang tuh bisa naik. Sementara yang anak-anak kecil sibuk main pak-pakdor. Main, bikin pak-pakdor kayak gitu. Lagi ngobrol-ngobrol. Teman-temannya tuh bilang, Mur, kok iki ngomong karo sopo tau? Kamu itu ngomong sama siapa sih? Iki koncoku, Ayu. Wah, koncomu sih ngendi ngono, enggak ono sopo-sopo katanya. Teman kamu dari mana? Orang enggak ada siapa-siapa kata si teman-temannya itu. Wis lambulah ngono kata si Mursi waktu itu. Bulah ngono. Wis dia masih sibuk bikin itu dan dia inget, aku kan duwe layangan yuk. Aku kan punya layangan katanya, baru dibikin kemarin sama bapak tua sama Wak katanya. Oh ya udah ambil sana katanya. Akhirnya si Mursi pun oh ya udah aku balik dulu ya. Pamit juga sama teman-teman yang lain. Mursi balik ke rumah ambil layang-layangnya.
Diambil sana. Wak, layangannya ini ya aku bawa katanya. Ya udah bawa sana, naikin. Dibawa sama Mursi ke tempat itu tadi. Ketemu sama teman-temannya, nanya, lah si Ayu mana katanya. Nanya ke teman-temannya, Ayu mana, orang nggak ada yang namanya Ayu katanya. Orang kamu dari tadi kesini ya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ayu anak mana? Kita nggak tahu, kita nggak kenal gitu. Kamu ngarang nih katanya. Kayak gitu, intinya jadinya ujung-ujungnya tuh diledekin ya. Cuman secara detail diledekinnya seperti apa itu nggak tahu. Bahasa anak-anak lah, bahasa anak kecil. Itu diledekin, kamu ngarang kayak gitu. Akhirnya udah, ternyata teman-temannya itu mereka tuh ada beberapa yang usianya lebih tua. Ya mungkin mereka berbisik-bisik ya. Mungkin mereka ya memiliki pendapat sendiri dan akhirnya udah kita pulang yuk, kita pulang. Mereka sepakat. Mursi ditinggalin di situ. Naikin layangan sendiri akhirnya. Teman-temannya pada balik. Mursi gabung sama beberapa orang yang memang ya usia remaja ya, lebih tua. Yang memang dari tadi udah main layangan waktu itu. Gabung di situ sampai siang. Giliran udah siang, Mursi diturunin layangannya, Mursi pun pulang ke rumah. Saat pulang di rumah, cerita, Wak, aku tadi punya temen, Wak, katanya. Temen sopo, katanya. Temen siapa? Waknya itu nanya, ada temen namanya Ayu, sama Wak, anak depan situ, katanya. Anak depan di kebun sana. Oh gitu ya. Itu anak seusia, Wak, kita sama-sama kayaknya, Wak, tapi nggak tahu, baru ngeliat Ayu juga waktu itu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, Ayu baik, kata Waknya tuh seperti itu. Udah nggak apa-apa, Ayu baik, nanti kapan-kapan suruh main ke sini, kenalin sama Wak gitu. Oke Wak, ya jawabnya bukan oke waktu itu, maksudnya nggih Wak, iya Wak, nanti aku bawa ke sini katanya, suruh main ke sini, suruh makan di sini katanya. Ya udah hari itu udah kayak selesai gitu ya. Pas selesai zuhur ya, makan siang, Mursi pun balik main lagi, tapi nggak ketemu sama Ayu. Sampai malam harinya, selepas maghrib, orang-orang di rumah pada mulai bingung, terutama si edeknya, emaknya Mursi sama bapaknya Mursi, itu pada bingung. Itu anak tumben habis maghrib nggak keluar rumah, malah main di dalam kamar sambil ngobrol-ngobrol sendiri, kayak ada yang nemenin. Akhirnya si edeknya keluar. Siapa sih? Waknya itu lagi di depan sama bapak-bapak sama kakek-kakek yang lain di situ. Si edeknya keluar, Pak, Mursi kok ngomong dewek ya. Mursi kok ngomong sendirian ya. Dia kok kayak ada temannya, katanya kayak gitu. Si Waknya, udah nggak apa-apa, namanya Ayu, katanya. Wah, sampean iki piye to, diomelin ya si bapaknya sama si edeknya itu. Sampean iki piye to, putu kok dolanane karo ngono-ngono ge. Namanya cucu kok mainnya sama kayak gitu. Saya nggak popo, kata si kakeknya. Udah tenang aja pokoknya. Udah, kakeknya Mursi itu emang tipe yang seperti itu katanya ya. Karena udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan ya konon si Waknya itu udah tahu siapa itu Ayu, bagaimana tabiatnya. Yang intinya Ayu itu nggak berpotensi membahayakan Mursi, makanya si kakeknya itu ya udah tenang-tenang aja. Nah udah, itu berlangsung selama beberapa hari. Hampir setiap malam, Mursi itu nggak pernah keluar. Lebih sibuk di kamar, entah gambar-gambar doang, atau mainan apalah pokoknya. Kadang lari-larian kayak ada temennya gitu. Wah gitu. Yuk sini yuk. Kayak udah mulai nyebut namanya. Itu setelah beberapa hari ya. Prosesnya itu cukup lama. Mungkin ada kali sekitar 1 minggu lah seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari, Mursi bangun tidur. Dia itu teriak-teriak. Wah. Yang dicarinya tetap Waknya, bukan bapaknya. Wah. Waknya langsung masukkan. Ngopo lek ngono. Tangi turu kok ngono, gemboran. Kenapa bangun tidur kok teriak-teriak kayak gitu? Ada apa?
Wah, dia si Mursi tuh minta emban gitu ya, minta gendong gitu ya, minta gini. Minta emban, akhirnya pun digendong sama waknya itu. Kenapa? Ada apa katanya. Iku wak, ono bayi katanya. Itu wak, ada bayi wak itu. Bayi yang kepalanya gede banget wak. Iya, wak juga weruh katanya. Iya, wak juga lihat kok, nggak apa-apa katanya. Moh, wak aku wedi katanya. Enggak, aku takut. Emban pegangan apa gendong apa namanya meluknya tuh kencang banget itu tadi. Kata Mursi, si bayi itu adalah sosok bayi tapi kepalanya gede banget dan kepalanya tuh kepala orang tua. Sementara suaranya itu suara bayi, dia ngerangkak gitu ya. Bolak-balik muterin tempatnya Mursi itu tidur di situ, di bawah gitu. Plak bunyi kayak gitu. Plak. Ngeliatin Mursi hehehe ketawa. Ya Mursi takut ngeliat kayak gitu. Akhirnya gini. Waknya ambil kayak apa ya? Ini tuh apa sih? Kursi ya, rotan. Ngambil rotan sepanjang 1 meter kurang lebih. Rotan kecil seukuran ya jari orang dewasa lah segitu. Diambil, dipukulin ke tembok. Pak kayak gitu. Pak. Dan ngedenger itu, ngelihat itu, si sosok bayi kepala gede tadi itu langsung kabur keluarnya itu maksudnya nembus tembok, bes hilang. Dari situ Mursi tahu, dikasih tahu juga sama uaknya, Mur, iki yen setan iku metu meneh katanya. Kalau setan itu keluar lagi, nih ambil di sini kayunya, itu digini, tapi jangan dipukul ya, jangan dipukul. Mukulnya tembok atau lantai aja. Jangan dipukul itunya, kasihan katanya, kata waknya tuh kayak gitu. Oh nje wak, siap wak katanya kayak gitu. Dan udah Mursi pun sebenarnya masih takut ya, tapi udah tahu caranya minimal seperti itu. Suatu sore, maksudnya setelah itu udah nggak ada gangguan lagi, seperti biasa. Mursi tetap dengan Ayu, sementara yang aneh-aneh itu nggak ada. Dan suatu siang, lagi makan siang habis main pulang. Makan siang, lap. Belum selesai makan siang, tiba-tiba Mursi lompat dari meja makan. Wah, lompat gitu. Wah, bayinya metu meneh. Bayinya keluar lagi. Waknya dari belakang rumah datang gitu. Apa, wis nggak usah wedi, kan wis ngerti carane. Oh iya wak. Mursi langsung lompat kursi, dia ngambil kayu ya yang ada di situ. Mau dipukulin ke si bayinya. Jangan dipukul katanya, jangan itunya yang dipukul. Nih pukulnya di sini aja di lantai kata si waknya tuh kayak gitu. Akhirnya dipukul lantainya pak dan si bayi itu keluar, kabur dia. Wah, dari situ Mursi tuh udah kayak merasa kayak jagoan ya, namanya juga anak kecil. Aku udah bisa nih ngalahin yang kayak gitu-gitu. Udah akhirnya ya itu tadi, Mursi jadi sayang sama yang namanya kayu itu ya. Dan akhirnya si adeknya, emaknya, bapaknya juga tahu kan. Wah, ya waknya cuman bilang, "Iku kayu iku sebenarnya nggak ono apa-apane. Itu kayu itu tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, nggak ada apa. Itu cuman kayu biasa," katanya seperti itu. Tapi nggak tahu ya, wallahu a'lam ya, itu kayu sebenarnya kayu apa juga nggak tahu. Tapi ya itu jadi mainannya Mursi, kemana-mana itu dibawa. Jadi kalau Mursi katanya ngelihat sesuatu yang gak enak dipandang, entah di kebun atau entah saat dia main di lapangan, kalau ada sesuatu yang gak enak, itu pasti bakal dipukulin ke tanah. Dan katanya setelah dipukulin ke tanah, itu tuh pada kabur semua, pada takut. Kecuali siapa? Satu, Ayu. Ayu itu nggak pernah takut dengan yang namanya itu. Sementara itu juga mukulinya nggak pernah ke Ayu kan. Ayu itu adalah temannya Mursi ya, teman kecil, teman yang nggak kelihatan, teman yang hanya Mursi sama uaknya doang yang bisa lihat. Dan hal ini itu terjadi selama bertahun-tahun sampai Mursi dewasa, sampai Mursi menikah, bahkan sampai sekarang, sampai Pak Mursi itu udah punya cucu. Sekarang Pak Mursi itu adalah seorang praktisi supranatural
yang biasa ngebantuin orang buat nyembuhin orang-orang sakit. Itu. Tapi Pak Mursi nggak bisa menyebutkan lokasi prakteknya di mana, ininya di mana, karena alasan tertentu yang sebenarnya gue tahu tapi nggak bisa gue publikasikan di sini. Intinya gini, Pak Mursi itu dalam melakukan pengobatan itu sesuai kayak pesan dari uaknya ya. Kamu kalau mau nolong orang itu jangan pernah mengharapkan imbalan, jangan pernah. Yang namanya rezeki atau imbalan itu akan datang dengan sendirinya, katanya seperti itu. Makanya ya caranya begini, kamu kalau nanti bisa ngobatin orang, kamu bikin kaleng atau apa, itu lubangnya taruh depan rumah. Mau diisi silakan, nggak diisi pun nggak apa-apa. Mau diisi 1, oke, mau diisi 10 pun alhamdulillah, katanya seperti udah itu aja gitu. Yang namanya rezeki nggak akan kemana, kata waknya tuh seperti itu. Dan itu terus dilakukan sama Pak Mursi. Jadi Pak Mursi itu udah mulai buka praktek, memiliki kemampuan seperti itu, bisa menyembuhkan. Kalau bisa melihat, itu udah dari kecil ya, tapi mulai ada kemampuan menyembuhkan, itu saat usianya, saat mulai menikah lah. Saat mulai menikah, itu udah ada beberapa orang yang datang gitu. Oh, kamu sebentar deh, sini deh, kata Mursi itu seperti itu. Set, kayak gitulah, gue nggak tahu ya secara detail itu seperti apa. Dan alhamdulillah, orang-orang yang sakit itu sembuh gitu. Meskipun ada yang beberapa kali datang, jadi nggak instan ya, beberapa kali datang itu baru sembuh. Tapi ya, alhamdulillahnya semuanya itu sembuh. Ada yang nggak sembuh juga itu ada. Dan waktu itu ya Pak Mursi bilang, ini saya nggak sanggup buat ngobatin yang seperti ini. Karena biasanya alasannya itu udah medis banget ya. Lukanya itu udah fisik ya, mungkin butuh kedokteran, butuh rumah sakit seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi gini, oh ya, kenapa? Apa sih yang menyebabkan Mursi seperti itu? Ini hampir lupa ya. Mursi jadi bisa ngelihat seperti itu gara-gara minum tehnya mbahnya. Gara-gara minum teh bapak tuanya. Yang sebenarnya bapak tuanya itu udah pesen ke orang-orang yang ada di sana. Jadi Mursi itu punya adik, tapi adiknya masih kecil, belum bisa jalan gitu ya. Jadi belum bisa diajak komunikasi. Sorry, ada motor kayaknya lumayan berisik nih. Ke adiknya udah dibilangin, ke anak-anaknya, ke menantunya juga udah dibilangin. Iki yen ono cangkir neng kamarku itu ojo diombe katanya. Ini kalau ada cangkir di kamar saya itu jangan diminum. Itu bukan cangkir saya, itu bukan cangkir uak. Itu adalah cangkirnya ya orang-orang yang makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Itu jangan pernah diminum katanya. Itu seperti itu. Dan ternyata Mursi meminum itu. Hal itu nggak ada penjelasannya secara detail gimana prosesnya, latar belakangnya udah jelas seperti itu ya. Tapi secara detail kenapa bisa seperti itu nggak dijelasin juga. Jadi gue juga nggak berani ngarang-ngarang gitu yang kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi kurang lebih itu seperti itu. Gara-gara minum itu jadi berpengaruh ya, mungkin wallahu a'lam ya, ada sesuatu yang masuk ke badannya Mursi yang bikin satu perubahan tertentu. Jadi Mursi bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan, sampai akhirnya bisa punya kemampuan seperti itu. Seperti itu, wallahu a'lam. Gue juga nggak tahu, tapi kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih buat Pak Mursi dan keluarga yang udah nge-share cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan semuanya di rumah yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Gue mohon maaf misal ada kesalahan, misal ada sesuatu yang nggak tersampaikan dalam cerita ini, ada sesuatu yang kesannya ditutup-tutup, ya gue mohon maaf. Apalagi misal ada sesuatu yang nggak mengenakan, yang menyinggung perasaan kawan-kawan, gue minta maaf ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.